Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Pada pagi hari ini kita dipenuhi dengan sukacita daripada surga. Kita mau muji-muji Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan rasanya takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Doanya dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau
mengundang hadirnya di tempat ini, mengundang di hati saudara dan saya. Biar pagi hari ini setiap kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus yang memulihkan, yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan bersama-sama. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow now. I need your anointing, now your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari katakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
pujian dan sembah kami yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah itu boleh menyukakan hatimu ya Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu, kami memerlukan kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami. Ajar kami untuk menghormati firman-Mu. Biar kami boleh mendengarkan sungguh-sungguh, menyimpan di dalam hati kami, melakukannya di dalam keseharian kami. Urapi kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online di MDC Magelang. Saya percaya tidak lama lagi kita akan kembali beribadah secara tatap muka. Bahkan kami mulai merencanakan minggu depan kita sudah mulai beribadah secara tatap muka kembali. Mengingat level kondisi Magelang yang sudah mulai menurun. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya luar biasa bukan? Kita bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi kita tetap bisa beribadah dengan baik. Namun kita harus tetap waspada. Pergunakan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat perubahan dari pandemi ke endemi hanya perubahan kata-kata saja, sedangkan virusnya masih tetap ada. Kita harus tetap ingat bahwa hanya janji Tuhan itu saja yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya, di masa sebelum pandemi dan di tengah-tengah masa pandemi dan di masa sesudah pandemi, Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus mentahirkan orang kusta, saat ini juga Yesus sanggup menyembuhkan saudara yang sedang sakit. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, bahkan Yesus mengatakan mereka seumpama domba yang tidak tergembalakan. Saat ini juga Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Seperti apapun keberadaanmu pagi ini, Dia tetap Allah yang mengasihimu. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang berjudul Berjalan Bersama Allah. Mari bersama dengan saya, kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kitab Kejadian, pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24. Ayat ke-18, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana Allah memperlakukan Henok berbeda dari kebanyakan orang. Dengan kata lain, Henok diperlakukan Allah secara spesial dibandingkan orang-orang lain yang hidup di zamannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang sama juga sanggup memperlakukan saudara dan saya berbeda dari kebanyakan orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang sama juga
sanggup memperlakukan saudara secara spesial dibandingkan dari kebanyakan orang-orang di zaman ini. Saya pribadi seringkali merasakan bahwa Allah memperlakukan saya berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Seringkali saya merasakan bahwa Allah memperlakukan saya spesial dibandingkan terhadap orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah merasakan akan hal ini. Merasa dispesialkan oleh Allah, merasa dibedakan oleh Allah dari kebanyakan orang. Bagaimana caranya untuk bisa mengalami hal itu? Kita mau belajar pagi hari ini dari pribadi yang bernama Henok. Siapakah Henok? Henok merupakan keturunan ketujuh dari Adam. Henok adalah kakek buyut daripada Nuh. Kalau kita membaca silsilah dari keturunan Adam sampai Nuh, ada 10 keturunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita cermati satu persatu, rasanya tidak ada sesuatu yang menarik. Yang dicatat adalah nama yang bersangkutan, lalu umur berapa yang bersangkutan memiliki keturunan. Setelah itu masih berapa tahun lagi yang bersangkutan hidup setelah punya anak, lalu ia mati. Tetapi berbeda dengan kehidupan Henok. Henok dicatat umur 65 tahun ketika ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Kalau yang lain lalu ia mati, tetapi Henok berbeda dari yang lain. Alkitab katakan ia tidak lagi ada karena diangkat hidup-hidup oleh Allah. Artinya Henok naik ke surga tanpa melalui kematian. Walaupun Alkitab mengatakan bahwa manusia ditentukan satu kali mati dan selanjutnya dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Peristiwa ini menunjukkan tentang kedaulatan Tuhan atas hidup Henok, sehingga Henok diperlakukan spesial atau Henok diperlakukan dengan berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saudara ketahui bahwa umur manusia pada waktu itu rata-rata panjang umur. Contoh, Adam berusia sampai 930 tahun. Yared berusia 962 tahun. Nuh berusia 950 tahun. Metusalah, manusia yang paling panjang umur di dunia ini, yakni 969 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan Henok. Henok umurnya sangat pendek, saudara, dibandingkan dengan rekan-rekan sezamannya. Henok berusia 365 tahun. Namun dia tidak mengalami kematian dan diangkat ke surga hidup-hidup. Artinya Henok diperlakukan Allah berbeda. Artinya Henok diperlakukan Allah secara spesial. Kenapa Henok diperlakukan Allah berbeda? Yang pertama, saudara, umur Henok 365 tahun. Dan 300 tahun dia pergunakan untuk hal-hal yang rohani, yaitu dengan bergaul karib dengan Allah. Atau 3/4 lebih dari hidupnya dia pakai untuk hal-hal yang rohani, yaitu dengan bergaul karib dengan Allah. Sementara orang-orang lain yang hidup pada zamannya tidak ada yang peduli dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara berani menginvestasikan hidupmu atau waktumu untuk Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memperlakukan hidupmu berbeda dari kebanyakan orang. Kalau hidupmu engkau habiskan untuk hal-hal yang duniawi, kalau hidupmu engkau habiskan untuk pesta pora, kalau hidupmu engkau habiskan untuk mencari uang, kalau hidupmu engkau habiskan untuk mengumbar nafsu, saya ingin beritahu, hal-hal itu dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman Henok dan di zaman Nuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang berkualitas bukan dilihat
dari berapa panjang umur seseorang di muka bumi ini. Namun hidup yang berkualitas dilihat dari seberapa dampak yang kau berikan untuk dunia ini. Umur Yesus tidak panjang, 33,5 tahun. Namun hidupnya jadi berkat dan berdampak buat dunia ini. Yang kedua, kenapa Henokh diperlakukan Allah berbeda? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 kali kalimat ini ditulis oleh Alkitab. Sebab Henokh bergaul dengan Allah. Ini menunjukkan kunci atau rahasia kenapa Henokh diperlakukan berbeda dengan kebanyakan orang. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Henokh walk with God, artinya Henokh berjalan bersama dengan Allah. Inilah yang membuat hidup Henokh berbeda. Saya percaya ketika kita hidup bukan sekedar bergaul, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan dibedakan. Saya merasa hidup saya dibedakan. Bagaimana caranya bisa berjalan bersama dengan Allah? Perlu saudara ketahui bahwa kondisi saat itu tidak ubahnya seperti zaman Nuh. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang kurang peduli kepada Tuhan. Mereka hidup dengan hawa nafsunya. Amos 3 ayat ketiga, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggris, hidup bergaul dengan Allah ditulis seperti ini. Henokh berjalan bersama dengan Allah, artinya Henokh memiliki tujuan hidup yang sama dengan Allah. Henokh punya perasaan yang sama dan punya pemikiran yang sama dengan Allah. Ia berjalan sesuai dengan destiny yang Allah taruhkan dalam hidupnya. Maka hidup Henokh berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak tahu destiny apa yang Allah taruhkan di dalam hidupnya. Biasanya seperti ini, saudara. Sekolah, selesai sekolah kuliah, setelah kuliah bekerja, lalu kawin, punya anak, menyekolahkan anak, menguliahkan anak, lalu anak kita punya anak, lalu kita menimbang cucu, lalu kita mati. Ada banyak orang tahu bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Ada banyak orang tahu bagaimana mengejar karir setinggi-tingginya. Namun tidak banyak orang tahu destiny atau tujuan hidup apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, inilah destiny yang Allah taruhkan kepada setiap orang percaya. Ini destininya Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya bisa berjalan bersama-sama dengan Allah? Perlu saudara ketahui bahwa kondisi pada saat itu tidak ubahnya seperti zaman Nuh. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang kurang peduli kepada Tuhan. Mereka hidup dengan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, milikilah hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu, kalau mau berjalan bersama dengan Allah, harus hidup berbeda dengan kebanyakan orang, yaitu harus hidup kudus. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu. Kudus. Tuhan itu maha kudus. Dia juga yang ingin berjalan dengan umatnya. Maka dia memberi perintah supaya kita semua hidup dalam kekudusan. Jadi untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Allah, kita harus hidup dalam kekudusan.
Yang ketiga, bagaimana caranya bisa berjalan bersama dengan Allah. Sekali lagi perlu saudara ketahui bahwa kondisi pada saat itu tidak ubahnya seperti zamanmu. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang kurang peduli kepada Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsunya. Tidak ada satupun yang hidup dengan iman, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita mau berjalan bersama dengan Allah, kita harus hidup beriman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Untuk bisa berjalan bersama dengan Allah, diperlukan iman. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang serba instan. Kita hidup di zaman di mana teknologi begitu canggih, saudara. Namun kalau ada orang yang hidup memakai iman di zaman sekarang ini, maka Allah sangat menghargai. Allah mau berjalan dengan orang yang seperti ini. Kalau kita berjalan dengan Allah, maka hidup kita berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Henok diperlakukan berbeda. Henok diperlakukan spesial oleh Allah dari antara orang-orang sezamannya. Itu dikarenakan Henok menginvestasikan hidupnya untuk hal-hal yang rohani selama 300 tahun. Kalau saudara berani menginvestasikan hidupmu untuk hal-hal yang rohani, maka saya percaya Allah akan memperlakukan saudara berbeda dari kebanyakan orang. Henok berjalan bersama dengan Allah, artinya mereka sepakat. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan bersama-sama kalau tidak sepakat? Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalan bersama berbicara tentang tujuan yang sama. Berjalan bersama berbicara tentang gaya hidup yang sama. Berjalan bersama berbicara tentang sifat yang sama. Diperlukan kekudusan jika kita mau berjalan bersama dengan Allah. Diperlukan iman jika kita mau berjalan bersama dengan Allah. Diperlukan tujuan yang sama jika kita mau berjalan bersama dengan Allah. Allah hanya mau berjalan dengan orang yang seperti ini. Kalau kita berjalan dengan Allah, maka hidup kita akan dibedakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Hamba percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang disampaikan akan mengubah kehidupan kami, memotivasi kehidupan kami, memimpin kami untuk kami tetap berjalan di track-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami rindu hidup kami dibedakan. Kami rindu hidup kami dispesialkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, di mana kami mau menginvestasikan hidup kami untuk hal-hal yang rohani. Dan kami juga mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Henok hidupnya dibedakan. Henok hidup spesial. Sebab Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang responsif. Bukan hanya saja mendengar firman Tuhan. Namun firman ini kami aminkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKP BMDC Magelang dimanapun mereka berada. Atau mungkin orang-orang yang ikut ibadah di dalam ibadah online MDC Magelang, dimanapun mereka berada. Hamba memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mereka yang sedang sakit, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah
berubah. Mari Tuhan pelihara umat-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada banyak kesulitan demi kesulitan yang kami jumpai, namun hamba percaya ini adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa pemeliharaan-Mu. Biar kami tetap survive, bahkan lebih daripada itu, kami diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seruan doa hamba-Mu yang hamba peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah lengan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.